Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah kama naqalahu al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani rahimahullah. Melanjutkan poin yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan membacakan poin yang ke-36, yaitu tentang syafaat di hari kiamat. Qala al-muallif rahimahullah: والشفاعة يوم القيامة حق يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين ويخرج قوم من النار برحمة الله ba'dama yulbithuhum fiha ma syaa Allah. Termasuk dari aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka meyakini tentang syafaat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Kirmani ini. Beliau mengatakan wasyafa'atu yaumal qiyamati haqq, dan syafaat pada hari kiamat itu hak, ya, ada, ya, benar adanya. Yashfa'u qaumun fi qaumin fala yasiruna ila an-nar, ya, sebagian kaum akan memberikan syafaat kepada kaum yang lain sehingga mereka tidak jadi masuk neraka, ya, tidak masuk ke neraka. Wa yakhruju qaumun minan nari ba'dama takhaluha bi syafa'ati syafi'in, dan suatu kaum mereka dikeluarkan dari neraka, mereka keluar dari neraka setelah mereka masuk ke dalamnya dengan mendapatkan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Wa yakhruju qaumun minan nari bi rahmatillah ba'dama yulbithuhum fiha masyaallah, dan kaum yang lain mereka keluar dari neraka karena mendapatkan rahmat dari Allah setelah Allah masukkan mereka ke dalamnya, ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Naam, al-muallif rahimahullah, beliau menyebutkan tentang syafaat dan beberapa macam dari syafaat tersebut, dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan akidah orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, yang mereka tidak meyakini adanya syafaat pada hari kiamat, karena mereka termasuk pokok akidah mereka bahwa orang yang melakukan dosa besar maka mereka kekal di dalamnya, tidak keluar dari neraka, ya, sehingga tidak ada syafaat pada hari kiamat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini adanya syafaat di yaumul qiyamah, ya, berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak, yang mana jika dalil-dalil ini dikumpulkan maka akan mencapai derajat mutawatir ma'nawi, ya, mutawatir ma'nawi. Syekh beliau mengatakan wasyafa'atu yaumal qiyamati haq, dan syafaat pada hari kiamat itu hak, benar adanya. Ya, dalilnya sangat banyak. Di antaranya
Dalil dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Najm ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda." Dan betapa banyak dari malaikat-malaikat yang ada di langit, syafaat mereka ini tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkannya bagi orang-orang yang Allah ridhai dan Allah kehendaki. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan juga Allah ridhai. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan syafaat bagi orang-orang kufar. Biasanya orang-orang kufar mereka tidak mendapatkan syafaat, tidak bermanfaat. Malaikat bisa memberikan syafaat dengan izin Allah, tapi syafaat malaikat tidak bermanfaat bagi orang-orang kufar. Kecuali bagi siapa? Kecuali bagi orang-orang yang bertauhid. Karena Allah berfirman, "Illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda." Kecuali setelah Allah mengizinkan kepada para malaikat tadi untuk berikan syafaat, dan bagi orang-orang yang Allah kehendaki saja dan yang Allah ridhai. Dan Allah tidak meridhai kecuali kepada ahlu tauhid. Ya, kepada ahlu tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu ada pada hari kiamat, dan syafaat itu bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertauhid. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat 48. Ya, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tentang orang-orang kufar yang mereka masuk ke dalam neraka, Allah berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, dan tidak bermanfaat bagi mereka syafaat, ya, orang-orang yang memberikan syafaat. Ya, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, beliau memberikan catatan atas ayat ini dengan mengatakan, fadalla ala annahu la budda min syafa'ah wa anna syafa'ata li ghairihim li ahli tauhid khassatan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya pasti akan ada syafaat nanti di yaumil qiyamah, dan bahwasanya syafaat itu untuk selain mereka, yakni untuk selain orang-orang kafir, ya, yaitu untuk ahli tauhid khusus, secara khusus. Ya. Nah, ini di antara ayat-ayat yang menunjukkan akan adanya syafaat nanti di hari kiamat, dan bahwasanya syafaat itu adalah bagi orang-orang yang beriman, yakni ahli tauhid. Baik. Adapun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sangat banyak dalil-dalil yang menyebut tentang syafaat, ya, yang mana jika dalil-dalil tersebut dikumpulkan, ya, maka akan mencapai derajat mutawatir ma'nawi, ya, mutawatir ma'nawi. Di antara hadis-hadis yang menyebut tentang syafaat, ya, adalah yang terdapat dalam sahihain, dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yushriku billahi syai'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, setiap nabi itu memiliki doa yang terkabulkan, doa yang mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Masing-masing nabi itu telah menggunakan doa-doa mereka, ya, menyegerakan doa-doa mereka di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati, dan saya simpan doa saya, ya, untuk menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat.
ya Nabi SAW memiliki doa yang mana Allah pasti akan mengabulkannya, ya, maka Nabi simpan doa itu, ya, untuk apa? Menjadi syafaat di hari kiamat bagi umatnya. Fahiya na'ilatun insyaallah, maka pasti, ya, dengan izin Allah dia akan mendapatkan syafaat tersebut. Siapa? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, yaitu orang yang meninggal dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, dia insyaallah akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang yang berbuat syirik, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi, walaupun di dunianya mungkin dia sering minta syafaat, ya, walaupun di dunia sering minta syafaat, tapi dia tidak akan mendapatkan syafaat tersebut jika dia meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terdapat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis yang sangat panjang, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, disebutkan di dalamnya tentang syafaat juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, yashfa'un nabiyyuna wal malaikatu wal mu'minun. Para nabi, para malaikat dan orang-orang yang beriman, yakni ahlu tauhid, mereka nanti dari kiamat akan memberikan syafaat. Ya, mereka semua akan memberikan syafaat. Fayaqulul jabbar, setelah mereka semua memberikan syafaat, yakni setelah para nabi memberikan syafaat, kemudian malaikat juga memberikan syafaat, dan orang-orang beriman semuanya sudah memberikan syafaat, maka tidak ada lagi tersisa syafaat. Kemudian Allah berfirman, fayaqulul jabbar, berkata al-jabbar, ya, zat yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala, baqiyat syafaati, tinggal syafaatku saja, kata Allah. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah menciduk, ya, dengan satu cidukan orang-orang di neraka, ya, dengan satu genggaman orang-orang di neraka. Fayukhriju aqwaman qadum tuhishu, ya, maka Allah pun mengeluarkan kaum yang sudah gosong, hangus, terbakar. Fayulqawna fi nahrin bi afwahil jannah, kemudian mereka dimasukkan ke sungai-sungai yang ada di pintu-pintu, di depan pintu-pintu surga. Yuqalu lahum ma'ul hayah, yang dipanggil atau dinamai dengan air kehidupan. Fayambutuna fi hafataihi kama tambutul hibbatu fi hamilis sail, maka mereka pun tumbuh, ya, na'am, sebagaimana di pinggir-pinggir sungai tadi, sebagaimana tumbuhnya biji-biji yang terbawa oleh banjir, yang terbawa oleh banjir, maka biji-biji ini tumbuh di pinggir-pinggir sungai. Maka orang ini pun pada tumbuh kembali, ya, kembali kepada mereka kulit, ya, daging mereka kembali seperti semula, ya, setelah itu mereka masuk ke dalam surga. Nah, ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih mereka. Pembahasan ini juga disebutkan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, kemudian dalam Sunnah Ibnu Abi Asim, dan juga dalam kitab Tauhid Imam Ibnu Khuzaimah, ya, kemudian dalam kitab Aqidah Tahawiyah, dalam kitab Syarhus Sunnah lil Barbahari, kitab Syariah lil Ajuri, Aqidatus Salaf Ashabul Hadith Imam As-Sabuni, Al-I'tiqad Imam Ibnu Abi Ya'la, Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah, Lum'atul I'tiqad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, dan yang lain-lainnya. Begitu juga Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, dan Imam Az-Zahabi dalam kitab Itsbatus Syafa'ah, ya, dalam juga kitab Lawami'ul Anwar, ya, dan juga ulama-ulama mutakhirin seperti Imam Al-Muqbil, ya, Al-Wadi'i, Syekh Muqbil Al-Wadi'i dalam kitab Syafa'ah, dan imam-imam yang lainnya yang sangat banyak, yang mana ini merupakan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
ya yang menetapkan akan adanya syafaat pada hari kiamat kelak bagi orang-orang yang beriman. Ya, bagi orang-orang yang bertauhid, walaupun mereka ini orang yang bergelimang dosa, tapi dosanya bukan dosa syirik. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Kirmani juga menyebutkan beberapa macam dari syafaat ini. Di antaranya beliau mengatakan, yashfa'u qaumun fi qaumin fala yasiruna ila an-nar. Sebagian kaum mereka memberikan syafaat kepada kaum yang lain sehingga mereka tidak masuk ke dalam neraka. Ya, ini salah satu macam syafaat nanti di hari kiamat, yaitu syafaat bagi orang-orang yang mereka seharusnya masuk neraka. Syafaat bagi orang-orang yang mereka seharusnya masuk neraka, kemudian mereka tidak jadi masuk neraka karena mendapatkan syafaat, ya, pada hari kiamat. Nah, dan ini disebutkan macam ini disebutkan oleh sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan sebagian mereka juga menyatakan bahwasanya syafaat ini syafaat yang khusus, ya, diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama menyebutkan macam syafaat ini yaitu syafaat Nabi sallallahu bagi umatnya yang seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka, ya, seperti Imam An-Nawawi menyebutkan masalah ini, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Abdul Aziz, Imam Ibnu Hajar As-Safarini alaihimur rahmatullah alaihim ajma'in, ya, ini menyebutkan tentang macam dari syafaat seperti ini. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Sahih Muslimnya, ya, Imam Ibnu Abil Izz dalam syarah Aqidah Tahawiyahnya, ya, kemudian Imam Ibnu Hajar, ya, dalam kitab An-Nihayah fil Fitani wal Malahim, Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Aqidah Tahawiyah, ya, Aqidah Wasitiyah, afwan, ya, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juga, ya. Naam. Dan kitab Lawami'ul Anwar juga disebutkan masalah ini, ya, oleh As-Safarini. Ini sebagian yang berpendapat akan adanya syafaat seperti ini, yaitu syafaat Nabi bagi orang-orang yang harusnya mereka masuk neraka, kemudian mereka tidak jadi masuk neraka karena mendapatkan syafaat ini. Sementara sebagian ulama yang lain itu bersikap tawakuf, ya, mereka tidak berpendapat, ya, tapi juga tidak menolak, tidak berpendapat tapi juga tidak menolak tentang macam syafaat seperti ini, seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, beliau menyebutkan 5 macam syafaat, ya. Setelah itu beliau mengatakan, wa yabqa naw'ani yadhkuruhuma katsirun minan nas. Tinggal 2 macam syafaat yang disebutkan oleh ahlul ilmi. Ahaduhuma fi qaumin ustujibun nara fayushfa'u fihim alla yadkhuluha. Macam yang pertama adalah syafaat bagi mereka orang-orang yang harusnya masuk neraka, kemudian mereka diberikan syafaat sehingga mereka tidak masuk ke dalamnya. Wa hadzal naw' lam aqif ila al-an ala haditsin yadullu alaih. Macam ini saya belum mendapatkan hadis yang jelas menunjukkan akan macam syafaat seperti ini. Ya, wa aktsarul ahadits sharihatun fi anna syafa'ah fi ahli tauhid min arbabil kaba'ir innama takunu ba'da dukhulihim an-nar. Kata Imam Ibnu Qayyim, kebanyakan hadis, ya, yang jelas tentang syafaat, ya, ini syafaat bagi ahli tauhid setelah mereka, ya, bagi ahli tauhid pelaku dosa besar, ya, setelah mereka ini masuk neraka. Jadi ahli tauhid yang melakukan dosa besar mereka masuk neraka, mereka diazab dulu di neraka, setelah itu mereka mendapatkan syafaat dan mereka pun dikeluarkan dari neraka. Wa amma yashfa'a fihim qabla ad-dukhul fala yadkhulun falam adhhar fihi binas. Ya, adapun kalau sebelum mereka masuk neraka kemudian mereka mendapatkan syafaat sehingga enggak jadi masuk neraka, saya tidak mendapatkan dalil yang jelas tentang masalah ini. Sehingga Ibnu Qayyim itu tawakuf, tidak berpendapat, ya, tentang masalah syafaat seperti ini, tapi dia juga tidak menolak, ya, karena banyak para ulama, ya, seperti tadi kita sebutkan Imam Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi,
Ibnu Abil Izz, ya, Ibnu Hajar As-Safarini, itu mereka berpendapat akan adanya syafaat semacam ini. Kemudian macam yang kedua, ya, yang beliau katakan belum mendapatkan dalil mensalin, tapi para ulama banyak menyebutkannya, yaitu syafaat Nabi SAW untuk sekelompok orang-orang yang beriman, ya, agar ditambahkan pahala mereka dan dinaikkan derajat mereka, ya. Dan mereka berdalil dengan, para ulama ini berdalil dengan doanya Nabi SAW, ya, kepada Abu Salamah, ya, kepada Abu Salamah, di mana Nabi berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin, ya, ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya, ya, fil mahdiyyin, muttafaqun alaih, angkat derajatnya nanti di surga, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Qultu, ya, Syekh di sini mengatakan, qad dzakara Ibnu Katsir rahimahullah fi nihayah dalilaini li hadhihi syafa'ah. Ini perkataan Ibnu Qayyim, beliau mengatakan saya belum mendapatkan dalil tentang masalah dua syafaat macam ini. Tapi berkata Syekh Ad-Dubaykhi, ya, beliau mengatakan, Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab An-Nihayah, beliau mendapatkan dua dalil, menyebutkan dua dalil untuk macam syafaat seperti ini, yakni untuk macam yang pertama, ya, untuk macam yang pertama dari syafaat seperti ini, untuk macam pertama dari dua syafaat ini, yaitu syafaat bagi orang-orang yang mereka harus masuk neraka tidak jadi masuk neraka karena mendapatkan syafaat. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalil, ya, di antaranya adalah hadis Nabi SAW, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam Kitab Tauhid, dan juga Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir, dan juga Imam Hakim dalam Al-Mustadrak, ya, bahwasanya dia mengatakan, fama azalu ashfa'u hatta u'ta sikakan birijal qad bu'itha bihim ila an-nar wa hatta inna malikan khazina nar yaqul ya Muhammad ma tarakta lin-nari li ghadabi rabbika fi ummatika min niqmah. Ya, saya terus diberikan izin untuk memberikan syafaat, ya, sampai untuk orang-orang yang mereka itu dibangkitkan dari kuburnya yang seharusnya mereka masuk neraka, ya, tapi mereka diberikan syafaat, mendapatkan syafaat Nabi sehingga nggak masuk neraka. Sampai-sampai, ya, malaikat Malik, penjaga neraka, dia mengatakan, wahai Muhammad, engkau tidak menyisakan bagi neraka, ya, orang-orang yang harusnya mereka mendapatkan kemurkaan Rabbmu, ya, dari umatmu. Ini orang-orang yang harusnya dimurkai oleh Allah nggak jadi, ya, dimasukkan ke neraka gara-gara mendapatkan syafaatmu. Nah, hanya saja hadis ini dinilai hadis yang mungkar oleh para ulama, ya. Imam Az-Zahabi beliau mengatakan hadis ini didhaifkan, ya, lebih dari seorang, ya, oleh para ulama, lebih dari satu orang, yakni Muhammad bin Thabit Al-Bunani, dan hadis ini adalah hadis yang mungkar. Imam Al-Haythami juga menyebutkan dalam Al-Majma', ya, dan beliau mengatakan rawahu Tabrani fil Kabir wal Awsat wa fihi Muhammad bin Thabit Al-Bunani wa huwa dha'if. Ya, Imam Al-Haythami setelah membawakan athar ini atau hadis ini yang diriwayatkan Imam Tabrani dan dalam Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam Al-Awsat, ya, beliau mengatakan di dalam sanadnya itu ada perawi yang namanya Muhammad bin Thabit Al-Bunani, dan beliau adalah perawi yang dhaif. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar, ya, dari macam syafaat seperti ini. Kemudian sebagian ulama
sebagian ulama berdalil dengan keumuman hadis yang sahih, ya, walaupun tidak secara sharih, tidak secara pasti menyebutkan masalah ini, tapi macam ini masuk ke dalam keumuman hadis ini. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah, bahwasanya Nabi SAW sabda, wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat, dan nabi kalian berdiri ya di depan jembatan dan beliau berdoa, Rabbi sallim sallim, wahai Rabb selamatkan dia, selamatkan dia. Ya, karena doa nabi ini ya maka banyak di antara umat beliau yang akhirnya terselamatkan, ya, tidak masuk ke dalam neraka. Nah, begitu juga hadis Anas dari Nabi SAW, syafaati li ahli al-kabair min ummati, ya, dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, dan hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani, di mana Nabi mengatakan syafaati li ahli al-kabair min ummati, syafaatku adalah untuk para pelaku dosa besar dari umatku, yakni selain dosa syirik. Ya, syafaatku itu untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Ya, karena dosa-dosa kecil telah dihapus oleh Allah SWT dengan amal-amal saleh mereka. Sementara dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat yang nasuha. Dan boleh jadi dia belum sempat bertaubat nasuha ketika masih hidup, ya, tapi karena dia bertauhid, maka dia mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi, syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku adalah dari untuk para pelaku dosa besar dari umatku, ini mengandung dua kemungkinan. Yakni yang pertama, dan ini yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya disepakati oleh ahlu sunnah, ya, bahwasanya ini syafaat Nabi bagi pelaku dosa besar setelah mereka diazab di dalam neraka. Kemudian mereka mendapatkan syafaat Nabi sehingga mereka dikeluarkan dari neraka. Naam, ya, ini sepakat ahlu sunnah wal jamaah, para ulama sepakat. Kemudian macam yang kedua, ini juga masuk ke dalam keumuman hadis ini, dan ini disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu syafaat Nabi Muhammad bagi para pelaku dosa besar yang harusnya mereka masuk neraka, tidak jadi masuk neraka karena mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, apalagi Al-Imam Al-Kirmani ini beliau menyebutkan bahwasanya apa yang beliau nukil di sini itu adalah apa yang beliau pelajari dari guru-guru beliau, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan juga yang lainnya yang disebutkan di awal kitab ini, ya. Baik. Kemudian wa yakhruju qaumun min nar ba'dama dakhaluha bi syafaati asy-syafi'in. Ya, dan suatu kaum mereka keluar dari neraka setelah mereka masuk ke dalamnya dengan mendapatkan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat, dan ini adalah syafaat yang umum, ya, tidak hanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi juga dari yang lainnya, ya, termasuk orang-orang beriman, mereka memberikan syafaat, ya, bagi saudara-saudaranya setelah mereka itu masuk dalam neraka. Di antara hadis yang menunjukkan tentang hal ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, amma ahlun nar alladziina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Adapun para penduduk neraka yang mereka masuk ke dalam neraka, maka sungguhnya mereka tidak mati juga tidak hidup, ya, tidak mati juga tidak hidup, tidak mati karena diazab, tapi juga tidak hidup seperti biasa karena kerasnya azab di neraka, ya. Walakin nasun asabathumun nar bidzunubihim, ya, akan tapi sebagian orang mereka diazab di neraka karena dosa-dosa mereka atau karena kesalahan-kesalahan mereka, fa amatahum imatatan hatta idza kanu fahman, ya, maka Allah mematikan mereka, ya, dengan kematian sehingga ketika mereka telah jadi arang, telah jadi abu, udzina bisyafa'ah, mereka diizinkan mendapatkan syafaat. Ya, ini ada orang yang dia di neraka,
Ya, dia diazab kemudian dimatikan oleh Allah di neraka. Setelah itu dia dapat syafaat dan dikeluarkan. Faji'a bihim dhabair, ya, fabuthu ala anharil jannah, maka mereka pun didatangkan, ya, rombongan-rombongan, kemudian mereka dimasukkan ke dalam sungai, ya, di surga. Disebutkan, ya, ini di dalam riwayat lain di depan pintu surga. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah afidhu alaihim fayambutuna nabatal hibbah takunu fi hamilis sail. Ya, maka dikatakan, wahai penduduk surga, ya, afidhu alaihim, ini datangilah mereka, maka mereka pun apa, tumbuh seperti tumbuhnya biji yang terbawa banjir, ya, terbawa air banjir. Nah, maka mereka pun masuk ke dalam surga. Nah, dan juga hadis yang telah kita sebutkan tadi yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Imam Abu Dawud, di mana Nabi mengatakan, syafaati li ahli al-kabair min ummati, syafaati li ahli al-kabair min ummati, syafaatku adalah untuk para pelaku dosa besar dari umatku, ya. Dan juga syafaat yang lain, syafaat malaikat, ya, bagi orang-orang yang beriman, syafaat orang-orang yang beriman bagi saudara-saudara yang beriman yang lainnya, seperti syafaatnya para sahabat yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sering duduk bermajlis bersama mereka, ya, di mana mereka nanti akan mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya mereka tidak mendapatkan teman-temannya dahulu yang sering bersamanya, beribadah bersamanya di dunia, tapi mereka tidak mendapatkan di surga, maka Allah menyuruh mereka untuk datang ke neraka. Idhabu ilan nar, pergilah kalian ke neraka. Kemudian Allah jadikan neraka itu dingin untuk mereka sehingga mereka masuk ke neraka. Ya, mereka mengambil setiap orang yang dia kenali, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Ini syafaat orang-orang yang beriman. Ya. Baik. Dan syafaat seperti ini itu diingkari oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Yani tidak ada syafaat bagi para pelaku dosa besar. Ya, karena mereka apa? Mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Ya. Walaupun dosanya bukan dosa syirik. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar itu selain dosa syirik itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahum, jika Allah menghendaki Allah akan mengazab mereka, tapi kemudian Allah akan mengeluarkan mereka dari api neraka karena mereka punya iman. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka sehingga mereka enggak jadi masuk neraka. Ya, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang syafaat. Dan yang wajib kita perhatikan, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, kita memang meyakini tentang syafaat ini, dan itu hak. Dan orang-orang yang mengingkari syafaat ini, maka mereka telah menolak dalil-dalil yang jelas, dan ini bisa kufur karenanya. Jika tidak punya syubhat, dia bisa kufur, ya. Akan tetapi yang wajib kita perhatikan bahwasanya syafaat ini harus kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat ini harus kita minta dari Allah, bukan dari manusia, walaupun itu nabi, bukan dari malaikat. Ya, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, berikan syafaatmu kepadaku. Tidak, kita tidak minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita minta syafaat Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta syafaat Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, berikanlah syafaat Nabimu untuk kami. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan syafaat Nabimu untuk kami, misalnya. Ya, tidak minta kepada Nabi, mintanya kepada Allah, tidak minta kepada malaikat, tidak minta kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Ya, tapi kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena apa? Hal itu dikarenakan semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman,
Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, ya semua syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya orang-orang yang nanti mereka akan memberikan syafaat di hari kiamat, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat, ya, kecuali kalau mereka sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih." Ya, dan siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Dan juga Allah berfirman, ya, tadi kita sebutkan tentang syafaatnya para malaikat, ya, wa kam min malakin la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhan Allah. Kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah, mereka baru bisa memberikan syafaat. Kemudian yang ketiga, bahwasanya mereka hanya dibolehkan memberikan syafaat untuk orang-orang yang beriman saja. Ya, mereka hanya boleh memberikan syafaat untuk orang-orang yang beriman saja. Ini orang-orang yang bertauhid, bukan orang musyrik. Ya, adapun orang-orang musyrik mereka tidak bisa memberikan syafaat. Ya. Adapun Nabi, syafaat Nabi untuk paman beliau, maka ini khusus untuk beliau. Syafaat Nabi untuk paman beliau, yaitu Abu Talib, sehingga beliau tidak, ya, dimasukkan semua tubuhnya ke dalam neraka, ya, dia menepati posisi neraka yang paling atas. Walaupun demikian, yaghli biha dimaghuh, ya, walaupun dia hanya di bagian atas neraka, tapi itu cukup menjadikan ubun-ubunnya itu mendidih. Dan dia menyangka bahwa dia adalah orang yang paling berat siksanya, padahal orang yang paling ringan siksanya. Ya, na'am, ini syafaat khusus untuk paman beliau. Ya, adapun untuk selain beliau maka tidak bisa dan tidak boleh memberikan syafaat. Karena Allah berfirman, ya, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhai saja. Ya, dan yang diridhai oleh Allah adalah mereka orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita ketahui, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memberitahu kepada kita bahwasanya para nabi mereka punya syafaat, para malaikat mereka punya syafaat, orang-orang yang beriman mereka punya syafaat, Allah juga yang beritahu kepada kita bahwasanya syafaat ini harus kita minta kepada Allah saja. Maka kalau kita mentaati Allah dalam menetapkan syafaat ini, bahwasanya para nabi, para malaikat, orang-orang beriman, orang-orang saleh, anak-anak yang meninggal, anak-anak orang mukmin yang meninggal dunia sebelum mereka baligh, ya, yang ditakdirkan mereka masuk surga, nah, maka mereka semua bisa memberikan syafaat. Ya, kita imani hal tersebut karena Allah yang mengabarkan kepada kita. Maka kita juga harus mengimani kabar Allah yang lain, yang mana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya mengizinkan seseorang, ya, untuk minta syafaat darinya saja. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Dan bahwasanya orang-orang kufar dahulu, orang-orang musyrik dahulu, mereka dihukumi dengan kesyirikan karena dahulu mereka minta syafaatnya bukan kepada Allah. Mereka minta syafaatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta syafaat kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, ya, sehingga mereka pun dihukumi oleh Allah sebagai orang-orang musyrik. Ya, hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an Karim. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat yang 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Di awal ayat ini Allah menyebutkan wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada Allah, ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat pada mereka dan juga tidak bisa memberikan madarat. Karena yang bisa memberikan manfaat atau madarat hanya Allah saja. Ya, mereka beribadah kepada selain Allah. Allah sebutkan perbuatan mereka ini sebagai ibadah kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat pada mereka, tidak pula bisa memberikan madarat. Ya, apa ibadah yang mereka lakukan?
wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ibadahnya adalah minta syafaat kepada selain Allah ini, ya, sehingga mereka disebut sebagai orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini yang dimintai oleh orang-orang musyrik itu nanti akan memberikan syafaat pada kami di hari kiamat. yakni orang-orang musyrik dahulu minta syafaat kepada selain Allah, dan Allah sebutkan bahwasanya permintaan syafaat kepada selain Allah sebagai perbuatan beribadah kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillah, di awal ayat ini, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Ibadahnya apa? Ibadahnya mereka itu apa? Meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta syafaat kepada mereka, kepada siapa? Yang minta syafaat kepada orang-orang yang mereka yakini mereka itu bisa memberikan syafaat. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Orang-orang saleh. Ya. Dari mana mereka tahu bahwasanya orang-orang saleh bisa memberikan syafaat? Dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah orang-orang Makkah mereka dahulu beribadah kepada Allah dengan syariat Nabi Ibrahim, sebagian mereka dengan syafaat Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh putranya yaitu Ismail, kemudian dilanjutkan oleh putra-putranya, dan juga sebagian mereka beribadah kepada Allah dengan syariatnya Nabi Isa. Ya, karena di Arab itu ada orang-orang Nasrani seperti Waraqah bin Naufal, dia Nasrani, ya, pamannya Nabi Nasrani, ya, paman Khadijah itu Nasrani. Nah, Nasrani yang masih murni, ya. Kemudian Salman Al-Farisi, dia tahu Nabi Muhammad SAW dari mana? Dari guru-guru beliau yang Nasrani, menyuruh agar dia datang ke Madinah karena zaman tersebut zaman sudah diutus seorang Nabi. Maka Salman Al-Farisi pergi ke Madinah untuk mencari Nabi tersebut. Jadi mereka dahulu tahu bahwasanya orang-orang saleh bisa memberikan syafaat, ya. Dan ajaran Nabi dahulu sampai Nabi Muhammad sama. Ini ajaran dari langit bahwasanya orang-orang saleh bisa memberikan syafaat. Tapi kemudian ketika mereka minta syafaatnya kepada orang-orang saleh, bukan kepada Allah, Allah menyebutkan bahwasanya perbuatan mereka adalah perbuatan syirik. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ibadah mereka itu apa? Minta syafaat kepada selain Allah, pada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Naam, jadi minta syafaat harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas dalam surat Yunus tadi ayat yang ke-18. Begitu juga dalam surat Az-Zumar, ya. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan masalah ini, ayat yang ketiga. Ala lillahi ad-dinul khalis, ketahuilah bahwasanya milik Allah lah agama yang murni itu. Ibadah yang murni itu hanya milik Allah. Allah hanya menerima ibadah yang murni saja. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai wali-walinya, ya, sebagai penolong-penolongnya. Mereka beralasan, mereka menjadikan wali selain Allah sebagai wali itu alasannya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak berdoa pada mereka, kami tidak minta pada mereka kecuali sebatas agar mereka mendekatkan diri kami di sisi Allah sedekat-dekatnya. Siapa yang bisa mendekatkan diri kita dalam pikiran mereka? Siapa yang bisa mendekatkan diri mereka di sisi Allah? Tentunya orang-orang yang saleh, ya, para nabi, para malaikat, orang saleh itu yang bisa, menurutnya bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya, sehingga mereka pun minta kepada orang-orang tadi. Dan Allah sebutkan bahwasanya permintaan mereka kepada orang-orang tadi itu disebut oleh Allah sebagai menjadikan wali, ya, Tuhan selain Allah untuk mereka. Ya, walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai wali-walinya, sebagai penolongnya, sebagai Tuhannya. Mereka alasannya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah pada mereka kecuali sebatas agar mereka mendekatkan diri kami di sisi Allah sedekat-dekatnya. Perbuatan mereka dengan minta syafaat kepada selain Allah disebut sebagai membuat wali, membuat penolong bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini jelas, ayat ini muhkam. Maka hendaknya kita berpegang dengan ayat-ayat yang muhkam, dalil-dalil yang muhkam. Adapun dalil-dalil yang masih ada syubhat di dalamnya, kita tidak memahaminya dengan jelas, maka hendaknya kita kembalikan dalil-dalil yang syubhat tadi kepada yang muhkam. Ayat-ayat muhkam jelas, minta syafaat kepada selain Allah
itu disebut oleh Allah sebagai kesyirikan dalam surat Yunus tadi dan juga dalam surat Az-Zumar. Ya. Nah, adapun kalau dibawakan dalil-dalil yang masih syubhat, kan mereka itu hidup. Ya, orang hidup itu bisa mendengar, bisa memberi. Ya, ini perkara ini masih syubhat. Ya, yang diminta kepada mereka dengan alasan mereka bisa mendengar dan bisa memberi, itu tidak ada dalil yang sharih. Ya, setelah mereka mendengar itu enggak ada dalil yang sharih. Nah, dalilnya syubhat. Maka bawa kepada dalil yang sharih, yang jelas, yang muhkam. Yang jelas Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya orang yang meminta syafaat kepada selain Allah itu dihukumnya sebagai kesyirikan. Dihukumnya sebagai kesyirikan, enggak boleh. Maka antum minta syafaat Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengingkari syafaat. Bahkan mengingkari syafaat adalah bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menetapkan syafaat untuk hari kiamat, pada hari kiamat kelak. Tapi kita harus luruskan bagaimana cara minta syafaat ini. Kita minta syafaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh mengatakan ya Rasulullah berikan syafaatmu kepadaku. Ya. Nah, tidak. Ini permintaan yang salah. Kita luruskan. Jangan minta seperti itu. Mintanya ya Allah berikan syafaat nabimu untuk kami. Ya Allah jangankan haramkan untuk kami syafaat nabimu di hari kiamat kelak. Ya, jadi minta syafaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.